Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sementara kita berbuat bakti kepadanya. Haleluya. Amin. Mari kita memuji Tuhan dengan pujian Allah peduli, Allah mengerti apa yang sedang kita alami hari-hari ini. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia memelihara kita. Haleluya. Kami datang kepadamu Tuhan. Kami memuji Engkau, mau sembah Engkau Tuhan. Mari katakan sama-sama. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku berdiri sendiri, sebab Allah peduli. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Allah yang peduli. Terpuji namamu Tuhan. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, bab Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi.
kasih Tuhan. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun berada, khususnya yang sedang beribadah di rumah masing-masing bersama dengan keluarga. Saat ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, supaya firman Tuhan boleh menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita selama kita menjalani kehidupan yang hari-hari ini sulit, berat, namun kita percaya Allah tidak pernah meninggalkan kita, sebaliknya Dia boleh memelihara kehidupan kita. Saya akan bacakan firman Tuhan dari surat Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-19. Demikian bunyi firman Tuhan. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ini ayat firman Tuhan yang luar biasa, yang boleh menjadi pegangan kita bahwa Allah akan memelihara kehidupan kita menurut kekayaan, kemuliaan yang terdapat di dalam Kristus Yesus. Segala sesuatu boleh terjadi di sekitar kita, namun kita boleh percaya dan berharap kepada Tuhan yang akan memelihara kehidupan kita di dalam situasi-situasi yang sulit ini. Rasul Paulus adalah seorang rasul yang berbeda dari rasul-rasul yang lain. Jika rasul-rasul yang lain, khususnya 3 rasul yang begitu dekat dengan Yesus, mereka dipanggil Tuhan. Mereka boleh belajar bersama-sama. Mereka boleh belajar dengan sekolah kehidupan yang mereka hadapi. Namun Rasul Paulus tidak. Dia adalah rasul, dapat dikatakan berbeda dengan rasul-rasul yang lain. Dia dipanggil Tuhan pada saat dia aktif menjadi orang yang menganiaya jemaat, menganiaya gereja Tuhan. Di saat itulah Tuhan panggil Rasul Paulus. Namun melalui pengalaman yang luar biasa ini, justru Rasul Paulus bertumbuh semakin hari semakin dewasa di dalam pengenalan akan Tuhan. Faktor utama, faktor penting di dalam pertumbuhan rohani adalah pengalaman pribadi bersama Tuhan. Kita juga rindukan sebagai jemaat Tuhan punya pengalaman bersama Tuhan, karena itu akan mengubah kehidupan kita, membuat hidup kita semakin kuat, membuat hidup kita semakin percaya kepada Tuhan. Itu yang dialami oleh Rasul Paulus, sehingga dia bersaksi kepada jemaat di Filipi. Dia berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Saat ini saya akan bagikan 3 hal bagaimana supaya hidup kita bisa dipelihara oleh Tuhan. Tentunya kita rindukan sama-sama, kita berharap sama-sama di dalam menghadapi masa-masa yang berat, yang sulit ini. Kalau kita dengar di media, ada banyak masyarakat yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan kehidupan hari lepas hari, karena semua di mana-mana sepi, para penjual sepi, toko-toko banyak yang tutup. Tetapi disinilah kita belajar untuk menyerahkan diri kita. Kita berharap, kita berdoa kepada Tuhan agar Dia memelihara kehidupan kita. Ada 3 hal. Yang pertama adalah
Kita membaca di dalam Mazmur 23 ayat yang pertama. Di sana dituliskan, Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ini luar biasa. Lagu ini juga digubah menjadi sebuah nyanyian. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kata takkan kekurangan aku artinya dipelihara oleh Tuhan. Ini sesuatu yang luar biasa. Daud mengatakan bahwa hidupnya dijamin oleh Tuhan. Kenapa? Karena Daud menjadikan Allah yang disembah adalah gembala bagi hidupnya. Artinya apa, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan? Yang pertama, untuk kita mengalami pemeliharaan Tuhan, kita harus mendengar suaranya. Tuhan selalu berbicara, Dia selalu menuntun agar hidup kita ada di dalam jalan Tuhan, ada di dalam kehendaknya, ada di dalam rencananya. Oleh sebab itu, kita perlu mendengar suaranya melalui pembacaan firman yang kita lakukan, melalui khotbah yang kita dengar, melalui renungan harian yang kita baca. Tuhan berbicara. Dan ketika kita berbicara, kita sedang dituntun oleh Tuhan, dan kita akan alami pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, tertulis di dalam Keluaran pasal 23 ayat 25, firman Tuhan dikatakan di sana, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Haleluya, puji Tuhan. Ini janji Tuhan yang luar biasa. Bagaimana supaya hidup kita dipelihara oleh Tuhan? Yang kedua adalah dengan taat beribadah. Sekali lagi, taat beribadah. Hari-hari ini orang-orang percaya sedang diuji. Apakah mereka punya komitmen untuk beribadah kepada Tuhan? Kenapa? Karena kita tidak bisa lagi berkumpul dalam jumlah banyak untuk kita beribadah bersama-sama di gereja, karena kita sedang mensukseskan program pemerintah untuk menghambat, mencegah penyebaran virus corona, saudara. Kalau kita ketika ibadah di gereja saja kita ogah-ogahan, kita males, ya. Apalagi ketika kita ibadah di rumah. Ini menjadi sebuah ujian bagi kita semua. Namun Tuhan berjanji, Tuhan akan memelihara kehidupan anak-anaknya ketika Dia melakukan hal yang kedua. Apa itu? Taat beribadah. Ya, taat beribadah. Kita suka diberkati Tuhan dengan roti, dengan air, dan dijauhkan dari penyakit. Tapi kalau kita tidak mau beribadah, itu sesuatu yang tidak nyambung. Ada bagian kita, ada bagian Tuhan. Bagian Tuhan adalah memberkati kita dengan roti, dengan air, dan membebaskan dari segala sakit penyakit bagi orang-orang yang sungguh-sungguh beribadah kepadanya. Mari di rumah masing-masing, ya, di jam yang kita sudah sepakati, kita tentukan, mari kita boleh beribadah bersama-sama. Bapak Ibu Saudara ada di rumah bisa menyaksikan tayangan ini sambil merenungkan firman Tuhan bersama-sama, yaitu kita sedang taat beribadah supaya kita dipelihara oleh Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga, yang terakhir, yang pertama mendengar suara Tuhan, yang kedua taat beribadah, yang ketiga di dalam Lukas pasal 6 ayat 38, berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan,
yang digoncangkan dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Hal yang ketiga adalah dengan cara kita melepaskan berkat, menjadi saluran berkat, dengan cara kita memberi sesuai dengan kemampuan kita tentunya, dengan kapasitas yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Kalau kita memberi dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang mengasihi Tuhan, maka Tuhan boleh nyatakan janjinya, Dia akan memelihara kehidupan kita. Ada orang yang begitu, ya katakanlah pelit mungkin, ya, kikir, dia menghemat begitu rupa. Kalau disuruh memberi begitu sulit, ya, menghemat namun berkekurangan. Namun ada orang yang menyebar harta, artinya suka memberi, menjadi saluran berkat, tapi dia justru tidak kekurangan, semakin diberkati dengan berlimpah-limpah. Saudara, kalau Tuhan memberkati itu berlipat-lipat ganda, mari kita suka memberi sesuai dengan kapasitas kita tentunya yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Ya, bagaimana hidup dipelihara Tuhan? Dengarkan firman-Nya, dengarkan suara Tuhan. Yang kedua, taat beribadah. Yang ketiga, melepaskan berkat atau menjadi saluran berkat, suka memberi. Sehingga kita boleh harapkan janji Tuhan di dalam masa-masa sulit ini, pemeliharaan Tuhan kiranya boleh nyata bagi kita semua. Kiranya firman Tuhan boleh memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala sejenak, kita berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, namun sebaliknya justru Tuhan memelihara kami dalam keadaan apapun. Kami sudah mendengar firman Tuhan. Berikan kami kemampuan ya Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, dengan menjadi domba yang baik mendengarkan suara gembala, dengan taat beribadah, dan dengan cara menjadi saluran berkat bagi orang lain. Dan kami boleh berharap janji-janji Tuhan digenapi dalam hidup kami. Kiranya Tuhan memberkati jemaat Tuhan di rumah mereka masing-masing yang sudah mendengarkan firman Tuhan ini. Berkati rumah tangga mereka, diberkati pekerjaan mereka, diberkati studi mereka, dipelihara semua, tidak ada yang kekurangan. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan tundukkan kepala, kita akan bersehati, berdoa buat pergumulan bangsa dan negara kita, dan berdoa untuk pergumulan kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa untuk bangsa Indonesia Tuhan, agar bisa melewati wabah corona ini dengan pertolongan Tuhan, sehingga tidak ada kehancuran ekonomi, tidak ada kerusuhan, dan tidak ada kekacauan karena wabah ini. Kami juga berdoa untuk orang-orang yang mengalami sakit karena wabah corona ini, biar diberikan kesembuhan dan mujizat, sehingga tidak ada kematian, semuanya mengalami pemulihan daripada-Mu ya Tuhan. Kami berdoa supaya penyebaran wabah ini tidak meluas di kota-kota dan wilayah Indonesia dengan cara dan mujizat Tuhan, selain dengan pencegahan yang kami lakukan. Kami berdoa biar Tuhan proteksi setiap keluarga kami, keluarga besar kami, sahabat, komunitas kami, jemaat Tuhan, semua dibungkus oleh darah Yesus Kristus sehingga terhindar dari wabah ini. Kami juga berdoa mematahkan setiap niat jahat
bagi orang-orang yang memiliki rencana untuk mengambil keuntungan atas wabah ini ya Tuhan. Kami doakan untuk Presiden, para menteri, para gubernur, para wali kota, dan para bupati, dan semua jajarannya, dan staf medis yang diberikan hikmat dalam mengatasi wabah corona ini Tuhan. Kami berdoa Indonesia ada dalam kendali Tuhan, dan hanya kehendak Tuhan yang terjadi atas bangsa ini, dan kiranya damai sejahtera Kristus memenuhi Indonesia, bukan menebarkan roh ketakutan, tetapi pengharapan dan kekuatan ya Tuhan, di dalam kami menghadapi wabah ini. Kami doakan secara khusus untuk jemaat Tuhan GIA Sentiaki, baik yang ada di Semarang ini, yang ada di luar kota, bahkan di luar negeri. Semua Tuhan diberkati oleh Tuhan, dilindungi, dijagai, dan dipelihara oleh Tuhan, karena kami yakin dan percaya Tuhan satu-satunya penolong dan perlindungan kami hanya ada padamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur, menyerahkan doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan, pandang kepada Dia yang menjadi sumber pengharapan kita, dan terimalah berkat-Nya. Berkat kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian, dan sampai Maranatha, Kristus datang kembali. Haleluya. Amin.